juga pasti kabarnya luar biasa. Yuk kita akan mulai ibadah online kita. Sama-sama lipat tangannya, tutup matanya, duduknya yang manis, tidak lagi lari-lari sana sini. Duduk yang manis, lipat tangan, tutup matanya, ikutin Kakak Linda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini, tubuh aku sehat. Aku kuat. Karena Tuhan Yesus memberkatiku. Terima kasih Tuhan. Kami siap memulai sekolah minggu online. Ajar kami tetap fokus dan semakin mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Hadiah. Iya, nanti dapat hadiah. Boleh bangkit berdiri semuanya. Kita nyanyi dulu ya. Siap. Bisa? Pakai gerakan. Sip. Siap. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Ayo buka hatimu. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi apa? Jadi anaknya. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Mari datang ke sini. Yesus memanggilmu. Ayo buka hatimu. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi anaknya. Ayo buka. Ayo buka hatimu. Ayo buka telingamu. Yesus memanggilmu. Jadi apa? Jadi anaknya. Jadi anaknya. Jadi anaknya. Jadi anaknya. Shalom Sona, Shalom Lisa, Shalom Angel. Kita ibadah yuk. Shalom Selen, Shalom Selin, Shalom Joyce. Apa kabar? Kita ibadah bareng yuk. Shalom Sela, Jocelyn. Apa kabar? Ayo kita ibadah yuk. Nah, kita tadi sudah menyapa teman-teman yang ada di rumah. Pasti teman-teman yang di rumah senang kan? Semuanya kakak doain supaya tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat ya. Nah, kita siapkan hati kita yuk adik-adik. Sama-sama duduknya yang manis, tundukkan kepalanya, sikapnya sikap berdoa, lipat tangannya. Kakak mau sama-sama ajak angkat satu pujian. Haleluya. Seperti sarimu, sungaimu, jiwamu rindu
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari Minggu ini kembali lagi dengan Kak Natal. Nah, hari ini kita juga mau belajar firman Tuhan. Gak berhentinya Kak Natal mengingatkan bahwa kita harus jangan bosan-bosan untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan bosan-bosan untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber kekuatan di dalam kehidupan kita untuk kita melakukan segala sesuatu, segala hal-hal yang baik dan mulia di mata Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita mau belajar firman Tuhan, yaitu tentang janji Tuhan kepada Abraham. Apa? Janji Tuhan kepada Abraham. Jadi Tuhan mempunyai janji, dan Tuhan kalau berjanji pasti ditepati. Kapan? Waktunya. Itu waktunya Tuhan. Banyak manusia yang merancangkan rancangan-rancangan atau rencana-rencana kedepannya, saya mau apa, buat apa. Tetapi rencana Tuhan yang akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kita minta hari ini, enggak hari ini juga adik-adik teman-teman terjadi. Tetapi Tuhan yang menentukan. Nah, sebelumnya mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Lipat tangan, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, selamat pagi pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami semua Tuhan pada pagi minggu ini Tuhan Yesus boleh bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan keluarga kami mendengarkan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami mohon biarlah firman-Mu boleh masuk dalam hati kami, boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu, boleh menikmati janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kami ketika kami melakukan apapun yang kami kerjakan di dalam kehidupan ini dengan motif yang benar-benar tulus dalam hati kami Tuhan Yesus. Berkati kami semua Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama dengan teman-teman kami, keluarga kami, menikmati, mendengarkan firman Tuhan, supaya firman ini boleh menjadi menambah iman kami lagi, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan adik-adik? Siap dong. Nah, kita siapkan, adik-adik mungkin yang punya Alkitab, siapkan Alkitabnya. Atau enggak yang pakai handphone juga enggak apa-apa. Silakan kakak tunggu ya. Kita hari ini mau belajar tentang apa tadi? Janji Tuhan kepada Abraham. Ayo adik-adik buka Alkitabnya. Udah siap? Kita buka. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video ini ya, sebelum kita membaca ayatnya di dalam Galatia 4 ayat 21 sampai 31. Kita lihat dulu video berikut ini. Ini film tentang boneka ya, boneka yang dimainin oleh tangan. Ini tentang pernikahan boneka di film animasi tersebut. Breaker. Mempelai wanitanya diculik sama orang. Nah, kita buka Alkitabnya. Sudah siap? Buka Alkitab dalam Galatia 4 ayat 31. Sekali lagi, Galatia 4 ayat 31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Sekali lagi kakak baca untuk kita semua. Galatia 4 ayat 31. Kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Kita bukan anak hamba, tetapi kita anak perempuan yang merdeka. Kita lihat. Janji Tuhan kepada Abraham.
Apa sih janji Tuhan kepada Abraham? Sama ya. Ini adalah Abraham. Dia melihat istrinya Mereka bilang kau ingin bicara dan pelayan istrinya. Bagaimana dengan Hajar? Apa dia baik-baik saja? Hajar baik-baik saja. Hagar Lalu apa? baik-baik saja. Abraham, Pelayan Sarai namanya aku ingin Hagar. memberikanmu seorang anak. Tapi sayang aku tidak bisa mengandung. Oh, Sarah. Tunggu sebentar. Sarai istri Abraham sangat bersedih. Kenapa? Aku Karena ingin kau mengambil dia Hajar mikir dia nggak bisa kasih untuk keturunan menjadi kepada istrimu. Abraham. Kenapa? Ya Abraham, karena perempuan itu kalau udah tua, katakanlah dia kalau biasa kau udah mau. nggak bisa melahirkan Jika lagi bukan anak. untukmu, Nah, apalagi lakukanlah si untuk. Sarai ini dia memang mandul. Kau adalah istriku, Sarah. Tapi aku tidak bisa mengandung anak Tuhan yang dijanjikan. Sarah, Tuhan telah menjanjikan kita seorang anak. Anak yang Tapi tidak Abraham terhitung adalah seperti anak yang bintang. luar biasa. Dia Dan setia dia kepada akan Tuhan. penuhi janjinya. Dia percaya, dia taat Tapi bahwa janji Tuhan mungkin itu akan terjadi janjinya di dalam kehidupannya. akan diwujudkan Tidak oleh sekarang, orang Tapi lain. dia setia menanti. Pikirkanlah dahulu, Abraham. Seorang putra yang kau tunggu bertahun-tahun, Abraham. Nah, ini anaknya dari si pelayan Janji Tuhan Sarai, yaitu Hagar, telah terpenuhi. sudah lahir. Nah, kita lihat yang pertama, janji Tuhan kepada Abraham. Poin pertama adalah Sarai, istrinya Abraham atau Abram sebelum namanya diganti. Sarai meminta Abram memanggil Hagar menjadi istrinya. Sarai meminta Abram mengambil Hagar menjadi istrinya. Di sini si Sarai, istrinya Abram, dia nggak sabar atau dia sudah putus asa. Dia berpikir bahwa dia nggak bisa mengasih keturunan kepada Abraham. Nah, dia mengambil inisiatif untuk si Abram ini menikahi pelayannya, yaitu si Hagar. Supaya apa? Supaya dia mendapat seorang anak yang diidam-idamkan atau yang dimimpikan Abram selama ini. Atau dia mikir bahwa itulah anak yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tetapi itu semua salah. Karena ini semua adalah rencananya si Sarai, bukan rencananya Tuhan. Tuhan berjanji kepada Abram itu beda, bukan yang ini maksudnya. Tetapi dia berinisiatif lebih dahulu, mendahulukan kehendak Tuhan. Kan? Jadi dia meminta si Abram ini mengambil Hagar menjadi istrinya supaya apa? Supaya mendapatkan anak yang diimpikan Abram sebelumnya. Dan si Sarai ini berpikir bahwa inilah anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abram. Untuk apa? Untuk meneruskan keturunannya supaya keturunannya lebih banyak lagi. Tetapi ini bukan yang Tuhan inginkan. Janji Tuhan itu bukan yang ini. Janji Tuhan beda. Dia nggak mau anak yang ini. Ya, jadi ini hanya inisiatif manusia. Terkadang manusia banyak sekali rancangan-rancangan yang ingin dilakukan, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Janji Tuhan tidak langsung terjadi hari ini juga. Tuhan, saya minta sesuatu. Enggak hari ini juga. Tuhan melihat kesetiaan kita menunggu. Tuhan melihat seberapa besarnya kita cinta kepada Tuhan, seberapa besarnya pengabdian kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan ingin melihat kita, apakah kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bersungguh-sungguh untuk menunggu janji-janji Tuhan. Jangan seperti Sarai, dia berinisiatif duluan. Dia nggak mau nunggu lama lah katanya. Nggak mungkin lah, saya udah tua, masa masih mau melahirkan lagi. Saya juga mandul katanya. Tetapi janji Tuhan adalah janji ya dan amin. Janji Tuhan pasti akan terjadi pada setiap orang yang percaya, yang bersungguh-sungguh menanti apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka masing-masing. Abraham mendapat janji dari Tuhan Yesus.
Janji Tuhan Yesus juga ada di dalam setiap diri kita manusia. Jadi adik-adik juga Tuhan sudah menjanjikan sesuatu. Tinggal bagaimana kita dengan sungguh-sungguh, bagaimana kita dengan setia menanti janji yang Tuhan janjikan kepada kita. Entah itu janji kita menjadi orang yang sukses, entah itu janji Tuhan kepada kita untuk menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain, entah janji Tuhan kepada kita supaya kita menjadi orang yang menjadi yang membuat menjadi motivasi bagi orang lain, ya. Jadi setiap manusia Tuhan sudah memberi janjinya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menunggu janji Tuhan, bagaimana kesetiaan kita supaya janji Tuhan itu genap terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Sarah meminta Abram mengambil Hagar menjadi istrinya. Sarah nggak sabar menunggu janji Tuhan karena dia berpikir bahwa dia mandul, dia nggak akan bisa mendapatkan anak yang diinginkan Tuhan. Dan dia berpikir bahwa anak si Hagar inilah anak perjanjian, anak yang Tuhan janjikan kepada Abram. Tetapi janji Tuhan bukan yang ini. Ya, terkadang banyak rencana yang ingin kita laksanakan, yang ingin kita buat, yang ingin kita capai, tetapi semuanya atas kehendak Tuhan. Kalau Tuhan bilang itu belum. Kita harus menunggu dengan setia, menunggu dengan sabar, menunggu dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan memberi janji yang Tuhan janjikan kepada setiap manusia. Yang kedua kita lihat, ini seorang anak sedang berlatih memanah. Kau memiliki berkat Tuhan, Ismail. Itu bukan berkah ya. Aku telah berlatih dengan susah payah dan lama. Anak ini Ismail, memiliki sifat jika yang kau mewarisi angkuh. keajaiban milikku yang diberikan Tuhan, kau harus selalu mengingat dia dan kebajikanlah yang harus kau lakukan. Kemarilah. Dia banyak tanya, kenapa sih ayah kok selalu memberi korban kepada Tuhan? Ayah Kenapa bisa menjual sih domba ini ayah selalu dan menjalankan menghasilkan uang. perintah Tuhan? Tentu saja. Tapi Tuhan telah memerintahkan kita untuk korbankan domba ini. Kalau begitu gunakan saja domba yang sakit. Mengapa mengorbankan domba yang terbaik? Tuh. Karena Tuhan telah memerintahkan, menunjukkan rasa terima kasih, dan juga menunjukkan rasa syukur. Ayah selalu melakukan semua perintah Tuhan. Selalu, Ismail. Dia selalu mempertanyakan. Selalu. Kita harus selalu melakukan perintah Tuhan, terimalah kurban ini sebagai Abraham rasa adalah terima kasih contoh kami panutan kepadamu. kehidupan iman Kristen. Kita harus seperti Abraham, setia kepada Tuhan, selalu mengikuti, selalu melakukan perintah-perintah Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, apapun yang Tuhan inginkan, kita berusaha, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan setia, dengan motif yang benar, ya. Jangan dengan alasan-alasan membuat sesuatu yang membuat Ismail, dia senang. jangan terlalu cepat. Oh Tuhan, mengapa aku membesarkan anak keras kepala? Nih, kita lihat poin yang kedua tentang siapa? Sifat Ismail. Janji Tuhan kepada Abraham. Yang pertama tadi adalah Sarah meminta Abraham untuk mengambil Hagar menjadi istrinya. Yang kedua adalah janji Abraham kepada Tuhan, yaitu tentang sifat Ismail. Inilah anak yang dilahirkan dari Abraham dan Hagar, pelayan si istrinya Abraham. Inilah yang Sarah bilang anak perjanjian. Tetapi Ismail bukan anak yang Tuhan janjikan kepada mereka. Ismail mempunyai sifat yang keras kepala. Dia sangat dia sangat angkuh. Terus dia selalu bertanya, kenapa sih ayah selalu melakukan perintah Tuhan? Kenapa sih ayah selalu menuruti apa yang Tuhan inginkan? Dia mempunyai sifat-sifat yang sangat angkuh ya, sangat berbeda dari apa yang Abraham inginkan. Jadi sifat Ismail ini adalah nanti dia akan menjadi orang-orang yang penguasa, orang yang sangat berani, orang yang gagah perkasa. Ya, jadi inilah sifat-sifat Ismail yang angkuh, yang keras kepala, yang nggak mau dengar kata ayahnya. Ayahnya bilang dia mempunyai
kemampuan memanah itu semua berkat dari Tuhan. Dia bilang enggak, itu karena saya sendiri ayah, karena itu saya belajar, saya tiap hari belajar memanah. Itu bukan karena Tuhan, itu karena usaha saya sendiri. Inilah sifat Ismail yang keras kepala. Yang berikutnya kita lihat. Aku adalah yang berkuasa, dan aku ingin membuat perjanjian dengan kalian. Ini dia perjalanan. Aku mendengarkan Tuhan. Abraham Lihatlah mendapatkan kesana, firman anakku. Tuhan. Itu semua akan menjadi milikmu, Tuhan dan memperlihatkan anak-anakmu begitu akan memilikinya luasnya untuk alam selamanya. semesta, dan Tuhan berjanji kepadanya semuanya itu akan menjadi Mulai saat miliknya ini dan dan menjadi untuk milik keturunan selanjutnya. Abraham. Namamu bukanlah Abraham, Nah, disinilah tapi adalah Tuhan Abraham. mengubah namanya Abraham. Abraham Dia bukan dan lagi istrimu dipanggil Sarai Abraham, tetapi Abraham. Akan bernama Sarah. Dan istrinya juga bukan Akan lagi. kuberkati dia, dan dia akan mengandung seorang anak untukmu. Kau akan beri nama Ishak. Dan hari ini dia akan mewarisi semua yang kujanjikan. Nah, disinilah janji Tuhan kepada Abraham. Istriku, seorang putra. Oh Tuhan, bagaimana dengan Ismail? Untuk Ismail akan kuberkati dia dan juga kurawat. Tapi janjiku adalah untuk Ishak, bukan untuk Ismail. Ishak. Nah, yang ketiga kita lihat janji Tuhan kepada Abraham. Yang ketiga adalah janji Tuhan. Ini baru janji Tuhan. Ini yang barunya anak perjanjian. Jadi yang pertama tadi, Sarah meminta Abraham untuk memberi istri Hagar dan melahirlah seorang anak yang bernama Ismail. Ismail itu bukan anak perjanjian, makanya dia memiliki sifat yang keras kepala, sifat yang tidak diinginkan oleh Abraham. Meskipun demikian, Tuhan tetap memberkati si Ismail. Namun, janji Tuhan tetap kepada anak yang berikutnya. Memang itu adalah anak Ismail, memang anak Abraham pertama, tetapi janji Tuhan bukan kepada Ismail, bukan kepada anak Abraham yang pertama, tapi janji Tuhan adalah kepada anak Abraham yang kedua dari istri yang sah, dari istrinya yang sah, yaitu si Sarai. Kita lihat yang berikutnya. Ini Abraham, dia sedang menunggu istrinya Sarai melahirkan anaknya. Inilah anak aslinya, Ishak anakku, anak dari darah daging anakku, Abraham dan Ishak. Sarai. Terus dia memberi Ibumu nama dan aku Ishak begitu sesuai merindukan yang seorang difirmankan putra. kepadanya. Kau akan mewarisi semua yang diberikan Tuhan kepadaku. Ishak, Ishak kecilku. Ini Ishak sudah bertumbuh dewasa, sudah bertumbuh jadi anak aktif. Aku akan mencucinya, Ishak. Pergilah ke tempat lain. Aku menginginkannya. Tidak, pergilah. Jadi dia diperlakukan tidak baik sama ibunya Ismail, karena dia nggak suka, karena dia tahu bahwa Ishak inilah anak yang dijanjikan Tuhan, dan Ishak inilah nantinya akan mewarisi semua yang Abraham punya. Jadi ketika Ishak main di pinggir sungai, Ishak, di situ juga ada Hagar. aku. Ketika Ishak masuk di dalam air untuk bermain, dia sengaja seolah-olah dia tidak tahu, tidak melihat. Kenapa? Tujuannya supaya si Ishak ini kenapa? Karena dia nggak mau si Ishak ini yang menjadi Ishak, pewaris dari apa yang Abraham punya. Namun diketahui oleh ibunya si Sarah dan ditolong
oleh ibunya. Maaf Nyonya, aku tidak memperhatikan. Kau tidak memperhatikan. Aku hanya... Apa kau tahu dia bisa tenggelam? Mengapa aku harus membuntuti anakku yang nakal, Nyonya? Apa kau tidak sadar kalau kau masih jadi pelayanku? Aku juga istri Abraham. Di sini Hagar Dan aku juga memulai ibu dari anak melonjak, pertama Abraham. memberontak. Walaupun dia seorang pelayan, tetapi dia berpikir bahwa dia juga istrinya Abraham. Jadi dia berhak dong melakukan hal-hal yang perintah-perintah begitu. Nah, kita lihat Ishak lahir. Nah, di sini inilah dia yang anak perjanjian. Inilah anak yang Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sarai, bukan si Ismail anak pertamanya. Jadi walaupun itu juga anak Abraham, tetapi janji Tuhan bukan untuk si Ismail, tetapi untuk si Ishak. Nah, di sini Tuhan berjanji kepada Abraham untuk apa? Untuk memberikan keturunan yang sangat banyak, sehingga Tuhan memberikan cobaan-cobaan kepada Abraham, sehingga si Sarai menyuruh Abraham menikahi si Hagar, sehingga si Hagar melahirkan seorang anak yang bernama Ismail, dan Ismail itu dianggap sebagai anak perjanjian oleh si Sarai karena dia berpikir bahwa dia sudah tua, dia nggak bakal melahirkan anak lagi untuk si Abraham. Nah, di situ tetapi Tuhan berfirman lagi kepada Abraham bahwa bagaimanapun anak yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham itu bukan si Ishak, melainkan bukannya si Ismail, melainkan si Ishak. Itulah anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham. Walaupun si Ismail ini juga anak darah dagingnya si Abraham, tetapi dia bukanlah anak yang Tuhan janjikan kepada mereka. Yang anak Tuhan janjikan kepada Abraham dan Sarai adalah Ishak. Nah, adik-adik, di sini kita belajar tentang apa? Yang pertama adalah setiap manusia Tuhan sudah menjanjikan suatu janji yang pasti akan Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kita belajar tentang bagaimana sikap kita untuk menanti janji Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan buru-buru, jangan seperti si Sarai. Dia nggak sabar, dia berpikir bahwa dia nggak bisa melahirkan, sehingga dia berinisiatif untuk memberikan Hagar, pembantunya itu atau pelayannya itu kepada si Abraham, agar si Abraham ini mempunyai keturunan. Yang ketiga, kita belajar dari sikapnya Ismail. Ismail ini karena dia bukan anak perjanjian, dia memiliki sifat yang keras kepala. Dia menganggap dirinya paling hebat. Dia menganggap apa yang dilakukan itu ya berkat dia sendiri, bukan berkat Tuhan. Yang keempat, kita belajar bahwa janji Tuhan itu pasti dan Tuhan akan menggenapinya. Kita lihat terakhirnya, Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan keturunan Abraham dan Sarai seorang anak laki-laki dari mereka berdua, bukan dari wanita lain, yaitu siapa? Ishak. Di sini kita belajar tentang bagaimana sikap Abraham yang setia menanti janji Tuhan, bagaimana sikap Abraham yang selalu melakukan perintah-perintah Tuhan, bagaimana sikap Abraham yang selalu menuruti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Jadi di dalam umurnya yang sudah tua, dia berpikir bahwa nggak mungkin saya dapat anak lagi, nggak mungkin saya dapat keturunan lagi. Tetapi karena dia percaya, dia menanti dengan sungguh-sungguh, sehingga janji Tuhan digenapi oleh Tuhan, dan ia melahirkan seorang anak yang Tuhan janjikan kepada mereka berdua, yaitu Ishak. Nah, adik-adik semuanya, jadi setiap manusia Tuhan sudah memberikan janji. Kepada kakak Tuhan sudah memberikan janji, kepada adik-adik semua Tuhan sudah memberikan janji. Tinggal bagaimana kita dengan sabar, dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan perintah Tuhan itu, sehingga janji Tuhan akan Tuhan genapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan Tuhan pasti akan menepati janji Tuhan. Nah, sekianlah firman Tuhan pada minggu hari ini. Kita belajar tentang janji Tuhan. Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham.
Tuhan juga pasti memberikan janjinya kepada kakak dan adik-adik semua yang ada di rumah yang mendengarkan firman Tuhan. Dimanapun kita berada, tinggal bagaimana kita menanti janji Tuhan, bagaimana sikap kita yang sabar menanti janji Tuhan, bagaimana kita melakukan perintah-perintah Tuhan agar janji Tuhan itu tergenapi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, jadi firman Tuhan pada minggu hari ini cukup sampai di sini. Jadi hari ini kita belajar tentang janji Tuhan kepada Abraham. Poin yang pertama adalah Sarah meminta Abram untuk mengambil Hagar menjadi istrinya supaya Hagar melahirkan anak laki-laki bagi Abraham. Poin yang kedua adalah Hagar melahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Ismail, dan sifat Ismail di sini adalah keras kepala. Yang ketiga, janji Tuhan. Janji Tuhan kepada Abraham bukanlah Ismail, melainkan anak yang berikutnya. Dan janji Tuhan kepada Abraham adalah Dia memberikan keturunan kepada Abraham yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya. Yang keempat adalah janji yang Tuhan genapi dalam kehidupan Abraham, yaitu Ishak lahir. Inilah janji Tuhan kepada Abraham dan Sarai istrinya, yaitu Ishak anak dari mereka berdua. Jadi sekian firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kakak mengakhiri, adik-adik boleh berberes, tutup Alkitabnya, apapun itu kita tinggalkan dulu. Nah, sebelumnya kakak mau memberi pertanyaan. Di sini ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, di usia berapakah Abraham ketika Hagar melahirkan Ismail? Di usia berapakah Abraham ketika Hagar melahirkan Ismail? Yang kedua, genap di usia berapakah Abraham ketika Sarah melahirkan Ishak? Ya, jadi sekian pertanyaan dari kakak. Semoga Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik selalu bersemangat terus. Jangan lupa selalu berdoa, selalu mendengarkan firman Tuhan, membacakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah sumber dari segala kehidupan, sumber kekuatan untuk kita melakukan segala hal-hal yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga kami semua Tuhan Yesus boleh bersama-sama dengan teman-teman kami, dengan keluarga kami, menikmati firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah menjadi kekuatan yang bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan seperti Abraham yang setia menanti janji-janji-Mu dan percaya kepadamu serta melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan Abraham. Itu juga yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami. Biarlah Tuhan pulihkan sehingga kami semua Tuhan boleh bersama-sama lagi berkumpul untuk beribadah bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah kuasa-Mu yang kudus. Biar kami semua selalu dalam lindungan Tuhan. Kami semua dalam keadaan sehat. Dan kami semua boleh menikmati janji yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.